Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Legenda Tanjung Menagis dari Sumbawa. Mari kita langsung simak saja kisah dari awalnya. Pada zaman dahulu, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Samawa. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang bergelar Datu Samawa. Datu Samawa adalah pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh rakyatnya, karena kebijaksanaannya dalam memerintah serta kebaikan hatinya. Namun, meskipun hidup dalam kejayaan dan kemakmuran, Datu Samawa dihadapkan pada sebuah cobaan berat yang datang dari dalam keluarganya sendiri. Datu Samawa memiliki seorang putri bernama Putri Lala Intan Bulaeng. Putri ini terkenal karena kecantikannya yang memikat siapa saja yang melihatnya. Kecantikan Putri Lala tidak hanya membuat orang terpana, namun juga menyimbolkan kesempurnaan dan kebahagiaan di kerajaan tersebut. Namun, kecantikan Putri Lala bukanlah satu-satunya anugerah yang dimilikinya. Ia juga dikenal sebagai putri yang lembut, baik hati, dan penuh kasih sayang. Suatu hari, kehidupan Putri Lala Intan Bulaeng berubah drastis ketika ia terjangkit penyakit aneh. Penyakit tersebut menyerang kulitnya, menyebabkan luka-luka yang menjijikkan di seluruh tubuhnya. Penyakit yang tak diketahui asal-usulnya ini bukan hanya menggerogoti kesehatan fisik sang putri, namun juga merusak semangat dan kebahagiaan di istana. Datu Samawa dan seluruh kerajaan terkejut serta cemas melihat kondisi putri mereka yang kian memburuk. Sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, Datu Samawa tentu tidak tinggal diam. Ia berusaha keras untuk mencari cara menyembuhkan putrinya. Tabib-tabib terbaik dari dalam dan luar kerajaan dipanggil ke istana untuk mengobati sang putri. Namun, segala usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Putri Lala Intan Bulaeng tetap menderita penyakit yang aneh dan tak kunjung sembuh. Merasa putus asa dengan kondisi putrinya yang tak kunjung membaik, Datu Samawa akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Dengan harapan besar, ia mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan Putri Lala Intan Bulaeng akan diberi hadiah yang sangat istimewa. Jika penyembuh itu seorang perempuan, ia akan dianggap sebagai anak oleh Datu Samawa. Namun, jika penyembuh itu seorang laki-laki, ia akan dijadikan menantu dan menikahi sang putri. Berita tentang sayembara tersebut tersebar luas, tidak hanya di dalam wilayah kerajaan, tetapi hingga ke negeri-negeri jauh. Para utusan kerajaan disebar ke berbagai penjuru, ke arah barat, timur, selatan, dan utara. Dengan cepat, kabar sayembara itu sampai ke telinga para tabib sakti dari tempat-tempat yang jauh, termasuk Pulau Sulawesi. Tabib-tabib sakti dari berbagai negeri pun berdatangan ke Istana Samawa untuk mencoba menyembuhkan sang putri. Sayangnya, meskipun banyak tabib sakti yang mencoba segala cara dan ilmu mereka, tidak ada satupun yang berhasil. Penyakit aneh yang diderita Putri Lala Intan Bulaeng seakan tak terkalahkan oleh obat-obatan maupun mantra-mantra penyembuh. Melihat kondisi putrinya yang tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, Datu Samawa merasa semakin putus asa. Namun, dalam hatinya, ia masih menyimpan secercah harapan akan adanya keajaiban yang dapat menyelamatkan putrinya. Suatu hari, harapan Datu Samawa akhirnya kembali ketika seorang lelaki tua yang renta bernama Daeng Paringgi datang ke istana. Daeng Paringgi adalah seorang tabib sakti yang datang dari ujung pandang, sekarang dikenal sebagai Makassar. Meski tubuhnya sudah lemah dan langkahnya tertatih-tatih dengan bantuan tongkat, ia tetap nekat datang mengikuti sayembara tersebut. Daeng Paringgi percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, ia mampu menyembuhkan Putri Lala Intan Bulaeng. Sesampainya di istana, Daeng Paringgi tidak terburu-buru dalam menjalankan tugasnya. Sebelum memulai pengobatan, ia berdoa dengan khusyuk memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, Daeng Paringgi kemudian melakukan pengobatan terhadap sang putri. Keajaiban pun terjadi. Dalam waktu singkat, luka-luka di tubuh Putri Lala Intan Bulaeng mulai menghilang, dan sang putri pun sembuh total dari penyakitnya yang telah lama dideritanya. Kesembuhan sang putri tentu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Datu Samawa dan seluruh keluarga kerajaan. Sang raja dan permaisuri sangat terharu dan berterima kasih kepada Daeng Paringgi, karena telah menyelamatkan putri mereka dari penderitaan panjang. Putri Lala Intan Bulaeng pun berpelukan dengan orang tuanya dalam suasana haru penuh kebahagiaan. Sesuai dengan janji yang telah diucapkannya,
Datu Samawa seharusnya menjadikan Daeng Paringgi sebagai menantunya, karena ia adalah lelaki yang berhasil menyembuhkan sang putri. Namun, ketika melihat bahwa Daeng Paringgi adalah seorang lelaki tua yang sudah renta, Datu Samawa merasa tidak tega jika putri cantiknya harus menikah dengan lelaki yang jauh lebih tua darinya. Oleh karena itu, sang raja berubah pikiran. Datu Samawa kemudian berkata kepada Daeng Paringgi, "Rasa terima kasihku tak terhingga atas jasamu yang telah menyembuhkan putriku. Sebagai balasan, aku akan memberimu hadiah yang sangat banyak. Jika engkau menginginkan emas, permata, atau harta benda lainnya, aku akan memberikannya sebanyak yang kau mau." Mendengar hal tersebut, Daeng Paringgi merasa kecewa. Ia merasa dihina dan sedih karena sang raja mengingkari janjinya. Meskipun begitu, dengan penuh kesopanan, Daeng Paringgi menolak semua hadiah yang ditawarkan oleh sang raja. Ia berkata, "Hamba datang bukan untuk mencari harta, melainkan untuk memenuhi sayembara dan menyembuhkan sang putri. Namun, jika Paduka berkenan, hamba hanya ingin melanjutkan perjalanan." Dengan perasaan sedih, Daeng Paringgi berjalan keluar meninggalkan istana. Putri Lala Intan Bulaeng, yang melihat kesedihan di wajah Daeng Paringgi, merasa iba dan tersentuh hatinya. Ia mengikuti Daeng Paringgi dari kejauhan hingga sampai di ujung Tanjung. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Putri Lala melihat Daeng Paringgi menaiki sebuah sampan kecil di tepi laut. Saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Daeng Paringgi yang semula tampak sebagai kakek tua renta tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Putri Lala Intan Bulaeng terkejut melihat perubahan tersebut dan seketika jatuh cinta kepada Daeng Paringgi yang kini telah berubah menjadi sosok muda yang rupawan. Putri Lala kemudian mendekati Daeng Paringgi dan berkata, "Apakah benar engkau adalah kakek tua yang telah menyembuhkanku tadi?" Daeng Paringgi, yang kini tampak sebagai pemuda gagah, menjawab, "Benar, Putri. Kakek tua tadi adalah perwujudan diriku. Nama asliku adalah Zainal Abidin, dan aku berasal dari kerajaan Goa." Putri Lala lalu mengajak Zainal Abidin kembali ke istana untuk menghadap ayahnya dan melaksanakan janji sang raja. Namun, Zainal Abidin menolak dengan halus. "Maafkan hamba, Putri. Namun, hamba tidak bisa kembali ke istana. Hamba tidak berani menghadap raja setelah janji itu dilanggar." Putri Lala Intan Bulaeng sangat terpukul mendengar keputusan Zainal Abidin. Dengan berat hati, Zainal Abidin akhirnya pergi meninggalkan sang putri. Putri Lala, yang sangat mencintai Zainal Abidin, tak kuasa menahan kesedihannya. Ia berlari mengejar Zainal Abidin ke tengah laut, namun nasib malang menimpanya. Sang putri tenggelam dan meninggal di tengah laut. Sejak tragedi tersebut, tempat di mana Putri Lala tenggelam kemudian diberi nama Tanjung Menangis. Nama ini diberikan untuk mengenang kisah cinta dan kesedihan Putri Lala Intan Bulaeng yang berakhir tragis. Hingga kini, legenda ini terus hidup dalam cerita rakyat di Pulau Sumbawa, sebagai pengingat tentang janji, cinta, dan pengorbanan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.